Selamat malam sobat saya semua. Gimana kemarin sudah ketemu formulanya tentang keberadaan Tuhan itu sendiri yang laisa kami selihi sayun, tidak bisa dibandingkan, diserupakan dengan apapun, atau bahasa Jawanya tan keno kino yongopo. Ya, itu semua kan merupakan PR kita semua ya. Karena pada hakikatnya kita semua ini berasal dari Tuhan, tentu akan kembali kepada Tuhan. Itu istilahnya eling mulo mulaniro, ingat kepada Tuhan. Masalah ingat ini zikir, kita nggak bisa lepas dari yang namanya zikir. Dan selama ini yang senantiasa kita eh, kerjakan kebanyakan adalah zikir lisan, zikir yang bersuara. Padahal ada zikir yang lebih utama lagi daripada zikir lisan, yaitu zikir kolbu. Artinya zikir yang tidak bersuara. Kenapa? Karena zikir kolbu itu ada suatu riwayat mengatakan itu adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Bahkan malaikat pun tidak bisa mencatatnya. Mengapa kita harus zikir kolbu? Ya karena untuk memperbaiki sesuatu, menenangkan. Kan kita kan pengen hilang dari stres kan. Menenangkan diri itu harus kita awali dari dalam. Ya karena kolbu itu merupakan alat penghubung antara kita dengan Tuhan. Ya satu-satunya jalan ya dengan berzikir, mengingat kepada Tuhan yang telah kita kenal seperti pembahasannya kemarin. Kadang-kadang kita itu terjebak oleh suatu pendapat yang menyatakan bahwa untuk apa sih kita berdoa itu sebagai penghubung, kita kan bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Karena kita melupakan bahwa dalam sebuah riwayat ada menyatakan bahwa doa kita itu akan tergantung di antara langit dan bumi sebelum kita bersolawat kepada Nabi. Jadi demikian pentingnya sebuah solawat. Kita ingat dalam sebuah ayat Al-Quran ada menyatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Bahwasanya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka bersolawat dan salamlah kalian dengan penuh penghormatan. Kalau masalah bersolawat ini kita pada tahu semua lah. Kita nggak usah membahas istilahnya solawatnya Tuhan pada Nabi itu kayak apa sih. Itu nggak penting. Tapi satu poin yang harus kita pegang di sini bahwasanya demikian tingginya kedudukan Nabi di hadapan Tuhan itu sendiri, sehingga sampai Allah dan para malaikatnya pun bersolawat. Yang kedua, di perintah ini perintahnya adalah bersolawat dan salam. Nah, bersolawat kita dah sering mengerjakan. Kalau bersalam gimana? Ada yang pernah atau mendawamkan salam pada Rasul? Mungkin sudah, tapi sebenarnya kita kadang nggak ngeh ya. Kalau kita ingat di dalam sholat itu, dalam tahiyat kita selalu membaca Assalamualaikum ya ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kita itu berselawat kepada bersalam pada Nabi. Dan salam itu adalah sebuah doa yang nilainya sunnah. Yang menjawab salam wajib hukumnya. Jadi kalau ada yang menyatakan doa itu tidak nyampe, salam ini adalah dalam bentuk doa. Ketika kita membaca salam, yang mendengarkan harus wajib menjawab kan. Jadi Nabi pasti menjawab gitu. Dan kalimat kedua disambung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga bersalam kepada para orang-orang yang soleh. Ya tentu saja mereka juga akan membalas kan. Mungkin dalam satu ayat Al-Quran juga disebutkan bahwasanya jangan engkau anggap mati orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Nah, syahid di jalan Allah ini sebagian besar diartikan sebagai meninggal di medan perang. Nah, kalau yang dibilang meninggal di jalan Allah ini adalah hanya orang yang mati di dalam perang,
Tentunya kedudukan mereka lebih tinggi daripada Nabi. Rasul sendiri meninggalnya tidak dalam kondisi perang. Makanya sebenarnya arti meninggal di dalam jalan Allah ini kan tidak sesempit hanya untuk yang meninggal karena peperangan. Jadi intinya meninggal di jalan Allah, jalan kebaikan. Makanya sebuah perintah yang menyatakan sholawat dan salam. Jadi dua-duanya ini tidak dipisahkan, seperti halnya syahadat itu ada dua, ada syahadat tauhid, syahadat rasul. Dan dua-duanya ini kalau kita bilang secara bahasa Jawa itu loro-lorone atunggal. Dua tapi sebenarnya satu yang tidak bisa dipisahkan. Karena ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasul. Kenal kepada Allah, maka akan kenal kepada Rasulnya. Cinta kepada Allah, akan cinta kepada Rasulnya. Ketika kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasul, itulah jalan ketenangan hati. Agar kita terhindar dari segala masalah yang namanya stres. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ya Sami doana. Salam sehat sobat semua. Selamat malam.